Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Zulfarahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama likuiditas. Komponen utama likuiditas yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kerapatan, yang kedua kedalaman, dan yang ketiga relisiensi. Yang pertama yaitu kerapatan. Kerapatan merupakan komponen yang mampu menjelaskan mengenai jarak harga suatu produk. Nah, jarak harga suatu produk meliputi jarak harga normal dan jarak harga yang disetujui oleh suatu perusahaan. Nah, melalui komponen ini perusahaan dapat menjabarkan mengenai perjanjian dan transaksi produk yang digunakan. Komponen yang kedua yaitu komponen kedalaman. Nah, kedalaman ini adalah komponen likuiditas yang menjelaskan mengenai volume jumlah penjualan serta pembelian suatu produk yang dilakukan oleh perusahaan. Dan juga komponen ini dapat memberikan penjelasan mengenai kisaran harga dari produk yang dijual atau dibeli suatu perusahaan. Yang ketiga ada resiliensi. Resiliensi adalah menjelaskan mengenai yang ketiga yaitu ada resiliensi. Resiliensi ini menjelaskan mengenai perubahan produk. Komponen ini mampu memberikan gambaran mengenai seberapa cepat perubahan harga suatu produk. Nah, perubahan harga yang dimaksud ini adalah perubahan harga dari harga normal ke harga yang lebih efisien untuk sebuah produk. Resiliensi ini mampu menjelaskan adanya ketidakstabilan suatu harga produk. Yang selanjutnya yaitu jenis rasio pada likuiditas. Rasio likuiditas merupakan angka yang menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang. Tinggi rendahnya angka yang ditunjukkan oleh rasio merupakan tingkat likuiditas perusahaan. Jika ingin mengetahui seberapa tinggi level atau tingkat likuiditas, perusahaan menggunakan rasio untuk mengukurnya. Yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar. Nah, current ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan total aset lancar dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang lancar. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan hutang lancar, maka artinya semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban hutang lancarnya. Nah, adapun cara menghitung atau rumus dari current ratio atau rasio lancar ini adalah dengan menghitung total aset lancar dibagi dengan total hutang lancar dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu ada quick ratio atau rasio cepat. Nah, rasio cepat ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan parameter aset lancar dikurangi persediaan, karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lainnya. Semakin besar quick ratio, maka semakin baik juga posisi keuangan perusahaan. Nah, hitungan hasil minimal semakin besar quick ratio, maka semakin baik pula posisi keuangan suatu perusahaan. Hitungan hasilnya minimal mencapai 1:1, yang berarti bahwa jika terjadi likuiditas pada perusahaan, maka dapat dinilai bahwa perusahaan tersebut dapat membayar kewajibannya. Adapun rumus atau cara menghitung quick ratio adalah dengan cara Adapun cara menghitung quick ratio atau rumus dari quick ratio ini adalah total aset lancar dikurangi persediaan barang dibagi dengan hutang lancar dikali 100%.